Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini pagi hari saudara, yaitu pukul 6 kurang 10 menit, yaitu selesai sholat subuh di masjid tadi. Kita pengen menyampaikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, kepentingan itu kita lihat ada pada surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 77. Mari kita coba membaca tulisan yang ada surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu. Ini informasi dari Allah kepada kita melalui Rasul. Yang informasi itu sebenarnya ya, kalau kita menerimanya, tidak bisa kita memahaminya. Karena ya seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah. Seketika ditanya oleh Ali, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan engkau menerima wahyu daripada Allah?" Maksudnya, seketika Allah memberikan informasi itu, bentuk apa informasi itu seketika sampai kepada dirimu? Ya Rasulullah diam saja. Rasulullah diam saja, tidak menjawab, tidak menyampaikan kata apa-apa. Lalu Ali pun pergi. Kemudian diulangnya lagi pada hari yang lain. Sama. Rasulullah diam saja, tidak menjawab. Kemudian diulanginya lagi pada hari yang ketiga. Akhirnya Rasul berkata, wahyu yang kuterima dari Allah itu adalah bagaikan bunyi lonceng. Artinya bunyi wahyu itu seperti lonceng. Sudah itu seperti suara lebah. Sudah itu seperti suara gemerincingan. Sudah itu seperti suara gaung. Gung. Sudah itu ada yang tidak pakai suara. Nah, oleh karena Ali itu cerdas, tentu dia ingin tahu bagaimana kok yang seperti itu Rasul bisa mengartikan, menerjemahkan dan menyampaikannya dalam bentuk bahasa manusia, yang pada waktu itu adalah manusia yang berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, itu. Ya, Nabi diam saja sampai beliau wafat. Nabi diam saja, tidak dijelaskan. Nah, sikap Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu dalam, begitu luas, begitu tingginya makna wahyu itu. Karena wahyu itu padanya terdapat awal, akhir, zahir, batin. Wahyu itu adalah mim, dia adalah beliau sendiri,
Beliau adalah wujud daripada segala sesuatu yang menzohirkan, yang membatinkan, yang mengawalkan, yang mengakhirkan. Artinya Allah menyatakan dirinya melalui beliau. Ilmu di Allah nyata di beliau. Ilmu itulah samudra makrifat. Dalam, dia tidak berujung, tidak berakhir, dan tidak pula bertepian. Bagaimana mau menjelaskan ini? Tidak bisa. Makanya Rasul seketika ditanya itu oleh Ali, ya dijawab seperti itu tadi. Bunyi lonceng, bunyi gaung, bunyi lebah, bunyi geberincingan. Bahkan ada yang tidak ada bunyinya. Nah, terakhir kita pahami, ternyata wahyu itu adalah diri beliau sendiri. Maka dia sampaikanlah itu dalam bentuk bahasa manusia, yaitu manusia yang berbahasa dengan bahasa Arab. Jadi sifatnya adalah untuk mempermudah paham agar kita cepat mengerti. Makanya kalau berbicara agama beda dengan berbicara ilmu agama. Kalau agama itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ilmu agama atau pengetahuan agama itulah yang didapat oleh kita di sekolah-sekolah. Dari buku ke buku, kitab ke kitab, guru ke guru, dosen ke dosen, orang ke orang. Itu ilmu pengetahuan agama. Tapi kalau agama itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sampai-sampai bahasanya pun berbeda antara terjemahan kitab ini versi agama dengan terjemahan kitab ini versi ilmu pengetahuan agama. Beda. Kalau versi ilmu pengetahuan agama, ya itulah dia terjemahan yang ada pada kitab-kitab Al-Quran yang sering kita temukan. Ah, begitu. Tapi kalau versi agama, begini terjemahannya. Wabtaghi fima atakallahu. Tuntut oleh kamu. Cari oleh kamu dengan apa yang ianya sudah Allah berikan kepada kamu. Tentang negeri akhirat. Jadi kita diperintah oleh Allah dan Rasul untuk menuntut, mencari dengan apa yang sudah Allah anugerahkan ianya pada kita tentang akhirat. Apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita? Ya itulah rasa. Isi rasa itu adalah ingatan. Isi ingatan itu adalah kesadaran. Nah, tuntutlah dengan rasa, dengan ingatan, dengan kesadaran apa-apa yang menjadi kepentingan kamu untuk hari akhirmu. Nah, hari akhir ini ada dua, saudaraku. Ada hari akhir yang ianya ada di dunia. Ada hari akhir yang nanti memang terakhir. Seketika kita sudah hadir di tempat kita berawal dulu. Itulah Baitullah hakikat. Nah, mana itu akhir yang ada di dunia? Kalau istilah orang tua kita, lah tatumbua ngarai kabuki.
Artinya sudah bertemu dengan Allah dan Rasul. Di dalam sholat. Tidak ada lagi jalan yang lebih jauh daripada bertemu dengan Allah dan Rasul. Kalau sudah bertemu dengan Allah dan Rasul, itulah hari akhir kita. Di dalam sholat kejadiannya, saudara. Itu. Maka dikatakan wa aqimis sholah. Wa aqimis sholah artinya dirikan sholat. Aqim itu arti katanya kum, berdiri. Maka kiamah itu momentum di mana sholat itu didirikan. Jadi yaumil kiamah artinya hari di mana diri yang sudah diri itu didirikan di hadapan Tuhannya. Baik itu di dalam sholat ataupun nanti di dalam rumah tua. Tempat dulu kita pernah berhadapan dengan Tuhan. Dan di situ kita bersaksi dengan saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ceritanya itu. Jadi tuntut oleh kamu sesuatu yang menjadi kepentinganmu untuk hari akhir. Jangan langsung ke akhirat. Kita sampai ke akhirat itu dengan baik atau tidak tergantung dengan akhirat di awal ini. Yaitu sholat. Oke? Nah, jadi kita tuntut dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Yaitu rasa, ingatan, kesadaran. Itulah ruh, itulah diri kita sebenar diri, saudara. Nah, meskipun sedemikian, jangan pula kita lupa kepada dunia kita. Nah, ini kalimatnya ada nih. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan pula kamu lupa terhadap nasibnya engkau tentang dunia. Mana itu dunia? Langit bumi kah? Yang beserta isinya? Ya, Allah dan Rasul tidak berbicara kepada sesuatu yang di luar diri. Karena ini ada kajian hakikat. Nah, dunia pada kita itu adalah kembali kepada pelajaran. Seketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh beliau, sebab timbul hawa adalah karena an-nasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Maka timbullah hawa. Nah, ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Jawab beliau, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Itu dia. Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Maka timbullah dunia, kata beliau. Terakhir, "Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan?" Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Jadi dunia yang dimaksud di sini adalah daging, kulit, bulu, atau roma yang telah menutupi otak, tulang, dan urat tadi. Yang di dalamnya terdapat angin. Yang di dalamnya terdapat darah. Artinya tubuh kita itu, saudara,
badan kita itu, saudara, jasad kita itu, itulah dunia. Karena tubuh badan jasad inilah Allah menjadikan langit, bumi beserta isinya. Kan kita temukan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi untuk kamu. Itu terjadi adalah karena kita sudah punya tubuh badan jasad. Dia butuh tempat berdiri, dibuat bumi, butuh atap, dibuat langit, ya, butuh bernapas, dibuat angin, apalagi butuh minum, dibuat air. Nah, butuh makan, butuh segala sesuatu, dibuatlah bumi yang padanya ada tanah, tumbuhlah segala sesuatu. Butuh pemanasan, maka dibuatlah api. Nah, segala sesuatu itu sudah terjadi, sudah terencana oleh Allah sebelumnya, oleh karena tubuh badan jasad kita ini ada, saudaraku. Nah, inilah dunia. Inilah sebab terjadi dan terciptanya dunia, batang tubuh kita ini. Nah, pada surat Al-Qasas ini dikatakan, seketika kita mencari kepentingan akhirat kita menuju Allah dan Rasul, jangan lupa pula kepentingan tubuh badan jasad. Karena dia adalah alat, kendaraan, sarang daripada kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Maka dirawat ini mobil. Sarang ini, alat ini, kendaraan ini. Jangan sampai dia keropos, rusak, dan tidak bermanfaat. Dan akan menyusahkan kita untuk berjalan kepada Allah. Itu pengertian daripada ayat tadi. Tapi tema yang akan saya angkat bukan itu. Ayat berikutnya. Nah, ini dia. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tentu itu disebabkan karena kita ingin berbuat baik. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Nah, kalau kita langsung kepada Rasul, inilah yang menjadikan banyaknya tafsir perilaku umat Islam akhir zaman. Karena dia memandang Rasul itu adalah manusia seperti dia juga. Akhirnya pecah. Susah kita melihat pengertian berbuat baik kepada sesama kita. Apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang kita membedakan orang dengan kita hanya karena berbeda keyakinan, aliran, perlakuan, dan kelakuan. Akhirnya kita bedakan. Truk. Contoh misalnya, kita mau melaksanakan kurban, penyembelihan hewan. Kita ambil daging tulangnya, kita bagikan. Nah, kita cenderung memberikan itu kepada siapa? Ya, kepada keluarga, kaum kerabat, kolega kita. Bagaimana dengan orang yang beda agama? Beda aliran, beda perlakuan.
Jarang kita sentuh itu. Bahkan kita katakan, wah enggak usahlah. Kafir itu, agamanya enggak sama dengan kita. Enggak usahlah, orang sesat itu. Enggak salah, orang kotor itu. Ya, cara berpikir kita seperti itu. Padahal Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya. Apa yang Allah lakukan kepada kita semuanya, itulah yang dilakukan oleh Rasul kepada kita semuanya. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama. Tidak membedakan keadaan dan kenyataan kaum itu sendiri. Tidak dibedakan, saudaraku. Sulit kita memahami ini. Mari kita uji. Seketika manusia butuh bernapas, maka Allah menciptakan udara melalui Rasulnya. Pernahkah Allah bertanya, kamu agamanya apa? Keyakinanmu bagaimana? Perangaimu bagaimana? Kamu taat padaku atau tidak? Tidak ada Allah tanya itu. Pokoknya Allah berikan pada mereka. Begitu juga manusia itu haus, butuh air minum. Allah ciptakan air dan diberikannya kepada manusia tanpa menanyakan agama lu apa, keyakinan lu bagaimana, lu preman atau enggak. Tidak ada. Itu cara Allah berbuat baik, itu cara Rasul berbuat baik, dan itu cara kita berbuat baik semestinya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, seketika orang itu ingkar kepada Allah dan Rasul, berbuat kerusakan di atas bumi, menentang Allah dan Rasul, menzolimi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Apakah pemberian tadi ditariknya? Udara ditariknya, air ditariknya, semua pemberian tadi ditariknya. Apa begitu Allah dan Rasul? Tidak. Tidak dia tarik, saudara. Dia biarkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah Allah membalasnya? Rasul membalasnya seperti apa yang mereka buat? Mereka kafir, mereka ingkar, mereka menentang, mereka zolim terhadap Allah dan Rasul, terhadap kaum dan semua isi alam. Apakah Allah membalasnya? Tidak. Tidak dibalas oleh Allah. Makanya saya tidak menerima kalau ada kalimat, nah rasain loh, diazab oleh Allah. Saya tidak menerima kalimat itu. Ngapain Allah ngazab kita? Tidak ada manfaatnya, kecil. Kalau Allah mau mengazab kita, untuk apa kita diadakannya? Tetapi yang mengazab kita, yang menghukum kita, yang menyiksa kita, bukan Allah, bukan Rasul, tetapi diri kita sendiri. Akibat perbuatan yang sudah kita buat. Itu, saudaraku. Makanya seketika Allah berkata melalui Rasulnya, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Kamu rasakan itu azab, siksa, penderitaan. Ya karena ulah kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri. Makanya pada ayat lain Allah katakan, Rasul sampaikan, janganlah kamu itu
melemparkan dirimu ke tempat yang hina. Artinya ke tempat siksa dan penderitaan. Jangan dilemparkan dirimu itu. Tidak ada Allah, tidak ada Rasul, apalagi malaikat yang namanya malaikat Malik. Tidak ada dia melemparkan kita ke neraka, tidak ada. Neraka itu artinya panas pemikiran, panas perasaan, panas suara, panas kata, panas perbuatan. Tidak ada yang melemparkan kita ke dalam neraka. Neraka diri tadi, itu diri kita sendiri. Makanya dikatakan, janganlah kamu melemparkan dirimu ke lembah yang hina, ke lembah penderitaan, ke lembah siksa. Karena siksa itu tidak enak, menderita itu tidak enak. Aku ini ingin kamu tuh senang-senang loh. Nah, seketika kita melemparkan diri kita ke lembah yang hina, katakanlah neraka tadi. Nah, malaikat Malik itu diri kita sendiri. Kita itu malaikat Malik pada saat itu. Malaikat Zabaniyah itu, ya kita itu. Kenapa kita lari keluar? Nah, itu saudaraku. Nah, berikutnya adalah saya nak menyampaikan pesan pada video ini. Berarti ini kan perintah nih. Kalimat Allah tadi. Yang dia katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku, kata Allah. Aku, kata Rasul, berbuat baik kepada kamu. Nah, kemudian dikatakan lagi, wala tabghil fasada fil ardi. Nah, ini kan dilarang ini. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dilarang. Termasuk janganlah kamu melemparkan dirimu ke lembah yang hina tadi. Jangan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya, setelah Rasul memperindahnya, termasuk keadaan diri kita tadi. Udah dikasih senang-senang, enak-enak, ngapain? Dibakar pemikiran, dibakar perasaan, dibakar suara kata dan perbuatan. Akhirnya kita tersiksa, terhina, masuk penjara. Karena Allah, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Kau rasakan azab itu karena ulah perangaimu. Itu saudaraku. Nah, inti daripada surat Al-Qasas, surat nomor 28 ini, pada ayat 77 adalah tidak mudah berbuat baik itu saudaraku. Tidak mudah. Mengapa sedemikian? Mengapa sedemikian? Karena di dunia ini, perbandingan orang-orang yang baik dengan jumlah orang-orang yang tidak baik, itu 30% orang baik. 70%-nya adalah orang-orang yang tidak baik, saudara. Artinya lebih banyak yang tidak baik di dunia ini ketimbang orang yang baik. Oh, tetapi Pak Ustadz, pada gang kami itu pada semua baik. Semua baik. Ahli ibadah, ahli masjid, ahli baca Quran. 1% pun tidak ada orang buruk. Apakah saudaraku salah mengatakan kata itu?
Tidak. Karena kita berkata atas benda yang terlihat oleh mata kepala. Ya kan? Berkata atas pendengaran daripada pendengaran kepala. Dan Allah tidak ngomong yang model itu. Allah ngomong terhadap apa yang ada dalam dada kita. Yaitu yang ada dalam hati kita. Ruhnya itu. Jadi ruh-ruh yang baik dalam kehidupan ini, itu jumlahnya hanya 30%. 70% ruh-ruh itu adalah tidak baik. Ini terlalu banyak kalau 30% itu. Jangan-jangan 20%, jangan-jangan 10% saja. Jadi Allah berbicara tentang ruh, bukan fisik. Bukan kenyataan yang ada di masyarakat, tidak. Makanya dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak melihat bentuk dan rupa kamu. Artinya gaya kita itu. Mau pakai sorban, mau pakai jubah, mau pakai jenggot. Allah tidak lihat itu. Mau pakai tasbih kayak gini, Allah tidak lihat itu. Dan tidak pula melihat perbuatan. Nah, itu dia. Perbuatan. Tidak melihat ke situ. Makanya saudara kita tadi berkata, wah di gang kami itu baik semua Pak Ustaz. Ahli masjid, ahli baca Quran. Allah tidak lihat itu. Walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Dia melihat isi hatimu itu, ruhmu itu. Adakah sesuai seperti apa yang dia buat sebagai ahli masjid, ahli Quran, ahli ibadah, ahli agama. Dia lihat di situ. Ternyata kesimpulannya adalah orang baik itu, ini menurut saya ya, hanya 30%. Orang buruk itu 70%. Buruk di sini bukan perangai bentuk laku, tetapi hatinya. Bahkan 30% itu saya katakan terlalu banyak. Maka hati-hati. Ya, tadi tidak mudah menjadi orang baik ya. Maka hati-hatilah kalau kita adalah tergolong orang baik. Apa contohnya Pak Abu Fikri? Contohnya adalah seketika kita adalah orang yang tidak mapan dari materi. Katakanlah tidak kaya materi lah gitu nah. Karena kita orang baik, ingin membantu orang, kita tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya. Tetapi kita punya kawan-kawan yang baik. Di mana? Di gang-gang lain, di tempat-tempat yang lain, ya, di daerah-daerah yang lain. Nah, kita minta bantuan mereka. Karena mereka mapan dalam ekonomi, mapan dalam bentuk uang, dan mudah membantu dan memberi. Nah, kita tolong. Kita tolong mereka-mereka yang susah yang ada di sekitar kita itu. Karena kita punya teman dan sahabat saudara, orang-orang baik dan mapan ekonominya. Tapi perhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Perhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Akan ketahuan keburukan mereka itu. Walaupun mereka adalah ahli masjid, ahli baca Quran, ahli agama.
akan ketahuan saudaraku. Nah, ini saya contohkan kepada pengalaman saya. Saya tidak mau mencontohkan kepada yang lain, nanti tersinggung orang lain. Kenapa tidak dicontohkan kepada sejarah saja Pak Abu Fikri? Kadang-kadang orang tidak percaya sejarah. Karena jarak waktunya terlalu jauh. Nah, sekarang pengalaman yang saya rasakan. Nah, seketika ada tetangga saya itu meninggal dunia pada hari Jumat. Nah, keluarganya minta dikubur setelah sholat Jumat. Sedangkan meninggalnya sudah agak siang, bukan pagi atau subuh. Akhirnya saya datangilah penggali kubur. Kebenaran teman. Nah, dia bilang, biasanya menggali kubur ini 400.000 Pak Abu Fikri bayarnya. Tapi karena ini hari Jumat, kita pengen cepat, bagaimana kira-kira ditambah sedikit? Karena saya akan menambah personil. Saya tanya berapa itu? Dia bilang 500.000 saja. Saya katakan oke. Saya akan sampaikan kepada ahli musibah atau keluarga orang meninggal tadi. Kalau dia setuju, saya akan minta kepada mereka mengantarkan uang itu kepada Anda. Bukan saya loh. Dia langsung kepada Anda. Biar tidak ada kata-kata yang tidak baik. Biar tidak ada tumbuh penyakit hati dari mereka. Meskipun mereka mungkin ahli masjid, ahli baca Quran, ahli ibadah. Tuh. Oke, dia bilang. Nah, singkat cerita saya temui ahli rumah tadi, ahli musibah tadi. Setuju dia. Nah, kalau setuju, antarkan sendiri ya uangnya kepada bapak itu, sang penggali kubur. Nah, tahu-tahu waktu itu muncullah Pak Imam Masjid. Muncullah orang yang rajin sholat, yang sering baca Quran. 2 orang. Yang satu Pak Imam Masjid, yang satu Ketua RT. Pak Imam langsung marah-marah. Mencak kata orang Mukulu itu. Saya yang memutuskan menyatakan itu di kantor kelurahan. 400 bukan 500. Dijelaskan, tetap ngotot dan marah. Datang lagi ketua RT sama. Akhirnya saya jelaskan, tidak mau mendengar penjelasan. Bisa Anda tangkap kenapa itu bisa terjadi? Ya, mereka mengartikan apa yang kita lakukan seperti apa yang dia pikirkan. Karena Anda sendiri jawab. Dia mengira bahwa kita akan mengambil uang 100.000 itu. Jadi saudaraku, jangan sampai tidak tahu. Saya bisa menyampaikan beberapa kejadian di masyarakat. Itu semuanya pengalaman saya. Nah, dia mengartikan kita mau mengambil uang yang 100.000 itu. Padahal kita sudah mengelak. Jangan sampai dituduh seperti itu. Kita minta kepada ahli rumah mengantarkan langsung kepada penggali kubur. Demi menjaga jangan sampai ada fitnah. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah itu terjadi, tersebar. Maka keberadaan kita sebagai ahli agama, penyampai risalah Rasul di masyarakat itu tidak kuat, lemah. Sudahlah. Bapak itu ngomong agama, ngomong Allah Rasul, 100.000 juga mau ditelap. Nah, itu saudaraku. Ini saya ceritakan pada diri saya, tetapi ada terjadi pada lingkungan Anda. Perhatikan itu. Kemudian, saya dahulu pernah
sewaktu masih punya satu orang anak, saya menjadi kuli di pasar minggu Kota Bengkulu. Kuli itu gerobak saya tarik. Jadi menjual jasa untuk mengangkat barang-barang orang. Alhamdulillah pada waktu itu para pelanggannya banyak. Mereka cuma memberikan nota, ambil ini ke toko sana, nanti antarkan ke rumah saya. Nah, si pembeli langsung pulang, nggak perlu dia nunggu. Karena mereka percaya dengan kita. Nah, karena ini pula saya berhenti narik gerobak. Kenapa? Karena banyak tukang gerobak yang iri dengki, bahkan ingin mencelakakan saya. Saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Bukan takut dengan mereka. Saya takut dengan orang yang membela saya itu. CPM, Korps Polisi Militer. Kebenaran dia senang dengan kita, karena kita adalah pelanggannya, dia adalah pelanggan kita. Bilang sama saya sikat semua mereka itu. Waduh, bahaya ini. Akhirnya saya berhenti, saudara. Tidak lagi saya menarik barang. Nanti akan terjadi kejadian tidak baik. Nah, kembali kepada cerita saya tadi. Ada suatu lokasi, di situ semuanya adalah orang Minang. Keluarga saya. Jadi ya namanya orang baru hidup ya, baru punya anak satu. Penghidupan itu adalah kuli. Jadi di lokasi itu banyak barang-barang, barang dagangan yang harus dibawa ke pasar. Pesanan apa-apa itu saya yang bawa. Sama, sifatnya sama. Mereka percaya kepada kita. Nah, pada waktu itu hari mau berpuasa. Maksudnya bukan hari ya. Kita umat Islam besok mau berpuasa. Nah, yang namanya orang Minang tidak puasa kalau tidak ada rendangnya, kalio. Nah, jadi makanan itu harus enak waktu sahur. Itu di mana-mana itu meraung. Kalau istilah orang Bengkulu itu meraung. Bau-bau rendang itu meraung. Wah, saking dekatnya saya dengan mereka, ini bakal dapat sepotong dua potong ini buat sahur nanti. Ya tidak mungkin, karena mereka dekat dengan saya dekat dengan mereka. Bahkan saya sering makan siang di rumah mereka itu. Diminta oleh mereka begitu. Tetapi pada waktu itu, alhamdulillah, satu orang pun tidak ada yang memberikan atau menawarkan rendang tadi, tidak ada. Sedangkan selera ini udah semangat nih, bakal makan rendang besok sahur. Tapi saya tidak kecil hati. Saya tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Ya karena rezeki kita pada saat itu belum ada dari situ. Nah, tidak boleh kita menyalahkan mereka itu. Wah, si Anu itu pelit. Padahal kita dekat dengan dia. Ingat, pada hari-hari lain kita sering diajak makan di rumahnya. Tapi pada waktu itu Allah belum mengizinkan kita dapat rezeki berupa rendang untuk makan sahur. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah kita potong telur aja lah, sembelih telur. 2 diceplok begitu, kita sahur bersama. Waktu itu kehidupan ya masih ya kondisi pas-pasan lah, pas-pasan ke bawah. Akhirnya ya saya buat. Nah, berdasarkan pengalaman inilah 8 tahun yang lalu saya cetuskan untuk memberikan santunan sahur pertama kepada masyarakat. Itu karena saya yakin percaya bahwa ada orang yang senasib dengan saya saat ini. Kalau saya kan waktu itu kan masih bisa bekerja itu. Kalau tidak bisa bekerja bagaimana? Apa yang disahurkan? Apa yang makan pada waktu sahur? Tidak ada. Nah, idenya adalah memberikan santunan ayam 1 kilo kepada warga yang tidak mampu. Nah, karena kita banyak teman, banyak kawan, banyak sahabat, dan kita lakukan itu. Kita beli ayam, kita potong, kita bagikan. Wis, bahagianya bukan main mereka. Ternyata memang ada yang suaminya jatuh bermotor, belum bisa bekerja, sementara sahur besok dengan apa? Ada kejadian itu. Mereka bersyukur setelah diberikan itu, dan kita tambahkan 1 kilo lagi. Biar mereka tidak capek memikirkan sahur berikutnya.
Begitu. Ya bukan berarti semua sahur ya, tapi sahur pertama. Kita hanya memotivasi, semangat. Biar anak-anaknya yang masih muda-muda kecil itu bangun untuk makan sahur. Gulanya enak nih, daging ayam. Begitu maksud saya. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat? Ini saya katakan masyarakat ini bukan masyarakat dalam artian fisik, amaliyahnya itu preman, tidak. Masyarakatnya sama dengan kita. Ahli masjid, ahli Quran, ahli ibadah. Simpang siurlah informasi itu. Dan mengatakan lagi, sudahlah. Itu pasti ada proyek di balik semua itu. Ada tujuan kepentingan pribadi di balik semua itu. Dia tidak sadar. Seketika dia menyatakan kata itu, menunjukkan dirinya sendiri yang seperti itu. Karena muncullah pemikiran itu dalam bentuk suara kata dirinya tentang kita. Tapi kita tidak boleh membukakan itu kepada siapapun. Kita hanya paham saja. Nah, itu susah dan sulitnya jika kita berperan sebagai orang baik di permukaan bumi ini, saudaraku. Karena orang yang buruk itu lebih banyak daripada orang baik. Nah, sikap itu saya buat untuk ditiru oleh mereka yang kaya-kaya, yang kapasitas ekonominya bagus di gang itu. Itu maksudnya. Biar mudahlah saudara-saudara kita yang susah tadi terbantukan. Ya ini jangankan mau meniru, yang kita punya dipersoalkan. Sampai-sampai itu kejadiannya. Tuh. Kemudian yang ketiga, saya pernah dahulu baru sudah menikah punya anak satu, jualan rokok osongan. Nah itu belum narik gerobak, belum rokok osongan. Kemudian itu di kardus kecil itu, katakanlah sebesar kardus Indomie, saya letakkan beberapa rokok, dijual ketengan, duduk di depan toko. Ya berapalah pendapatan itu untuk makan, minum, seterusnya. Nah, pada hari raya, itu kan orang kan beli baju baru tuh. Nah, kalau saya tidak terbeli baju waktu itu. Baju untuk saya tidak terbeli, untuk istri juga tidak terbeli. Nah, untuk anak saya yang satu ini bagaimana? Dia harus punya baju baru, walaupun dia masih bayi, setahun umurnya waktu itu. Nah, saya carilah baju obral. Waktu itu 3.000. Itu tahun 1987. Masih ada itu obral 3.000 itu masih ada. Nah, jadi bajunya 3.000, celananya 3.000. Nah, saya ambillah yang warnanya sama. Nah, itu. Jadi 2.000 itu sudah dapat 3 setel untuk putra saya. Bisa berlebaran sambil digendong ibunya, sambil jalan dengan saya. Nah, apakah jalan-jalan? Tidak. Kebetulan saya waktu itu berdagang di depan tokoh saudara saya, orang Chinese, orang Cina. Nah, karena dia selalu memperhatikan kita, melihat kita berdagang, cara kita berbicara. Dimudahkan Allah jalan di sini. Saya tanya sama dia, Cik, saya ini mau jualan di pantai itu, di tempat rekreasi. Nggak punya modal, nggak punya uang untuk belanja. Boleh nggak saya pinjam barang? Barang apa? Ya minuman, ya makanan, ya rokok, ya apa saja. Oh boleh dia bilang. Silakan pilih apa yang mana. Ambil saja. Nah dapatlah. Akhirnya saya ke pantai. Dengan apa? Dengan gerobak. Gerobak itu waktu itu belum saya jadikan untuk alat pencarian, belum. Hanya untuk membawa barang-barang seperti itu. Nah, singkat cerita, di Pantai Panjang itu duduklah kami, suami istri dan satu anak, berdagang dari pagi sampai sore, pulang, gitulah, sampai 7 hari berjualan di Pantai Panjang, namanya rekreasi Bengkulu Pantai Panjang. Nah, dari situ saya banyak melihat, kita saja tidak terbeli baju baru,
Di jalan juga kita lihat banyak orang-orang yang susah berjalan, dan kita paham dia susahnya mungkin sama dengan kita, bahkan mungkin lebih. Kita masih bisa jualan walaupun modalnya dipinjemin. Nah, terbitlah pemikiran untuk bikin kotak celengan. Kotak itu nah yang kotak di toko-toko yang diisi. Nah, waktu itu saya beri merek Tarbiyatul Qur'aniyah Al Fikri. Ya tujuannya itu. Saya buat 5 kotak di 5 toko. Jadi kira-kira 3 hari lagi mau lebaran itu saya bongkar. Saya kumpulkan. Saya amplopi. Isinya tidak banyak. 50.000. Sebanyak waktu itu 70 orang ya. 70 orang. Nah itu. Kemudian orang tuanya dan beberapa masyarakat. Ya lumayan, uangnya lumayan. Nah, sebegitu pedulinya kita dengan orang lain, dilatar belakangi dengan susahnya kita. Dulu kita buat itu biar mereka meniru maksud kita tadi. Nah, jadi lain lagi. Ya seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, begitu saudaraku. Nah, kejadian inilah yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Kalau ada orang yang baik, kebetulan dia tidak mampu, tapi dia dipercaya oleh sahabat-sahabatnya, dia berbuat kebaikan di masyarakatnya, selalu menjadi bahan kecurigaan, bahan pembicaraan, begini dan begitu. Nah, sebenarnya itu dimulai daripada rasa iri dengki. Muncullah kecurigaan. Kenapa? Jarang orang yang amanah di dunia ini, kecuali orang baik tadi, yang baik rohaninya. Sedangkan yang 70% tadi, orang yang baik kulitnya, baik amaliyahnya, tetapi tidak baik isi daripada kulit itu. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Itu yang dibuat. Itu yang menjadikan kita itu menderita psikologi sebagai orang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kita tahu loh resiko mengambil dan memakan barang orang itu kalau bukan untuk yang hak. Dan banyak lagi kegiatan amaliyah yang kita buat. Ada orang yang 2 tahun tidak punya ledeng, minta air ke sana sini, susah. Kebenaran kita punya kawan, punya teman, dibantu. Lagi-lagi bahasanya sama. Dan tidak bisa saya ceritakan semuanya di video ini. Terlalu banyak cerita yang seperti itu. Sama saudaraku. Nah, itulah sebabnya kenapa berbuat baik itu tidaklah mudah. Walaupun itu perintah Allah dan Rasul. Karena orang baik, orang amanah itu jumlahnya tidak banyak. 30% itu pun sudah banyak. 70%-nya adalah orang-orang yang tidak baik, saudara. Susah menegakkan kebaikan ini. Nah, saya katakan kepada kita orang-orang baik, bersabarlah di situ. Bersabar artinya, ya terimalah kenyataan resiko menjadi orang baik tadi. Tidak usah klarifikasi, tidak usah dibantah, tidak usah marah. Tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang harus ada rapat yang mempertanyakan persoalan itu. Itu baru kita buka. Kalau enggak, sudahlah. Itu. Bahkan keburukan yang seperti itu di masjid pun terjadi. Di masjid tempat sujud oleh pengurus. Nah, satu contoh. Saya kan panitia kurban tuh. Nah, dalam putusan rapat, orang yang berkurban tidak usah diberikan kupon umum maksudnya. Ya saya menurut saja
Karena saya satu di antara panitia-panitia yang ada. Nah, ternyata setelah saya pergi ke Bengkulu Selatan, saya kan nggak tahu ada perubahan. Ada perubahan di situ. Nah, perubahannya apa? Ternyata orang yang berkurban juga mendapat kupon. Nah, jadi sebelum saya berangkat, saya sudah mengedarkan kupon bagi mereka yang tidak berkurban. Saya bagikan. Nah, seketika saya berangkat menuju orang yang tidak berkurban dapat kupon tadi, ternyata ada yang berkurban di situ, yang ikut kurban. Dia berkata, kenapa saya tidak dapat kupon? Karena peraturan mengatakan orang yang berkurban tidak usah diberikan kupon umum. Nah, 3 hari kemudian ada peraturan lagi dari masjid. Mengatakan, tidak apa-apa, orang yang berkurban pun kita kasih kupon umum. Akhirnya saya minta. Nah, mana kupon untuk warga saya? Kebenaran saya RT waktu itu, ketua RT. Oh, enggak usah lah Pak Abu, biar saya saja. Kata teman saya tadi, imam beliau itu, imam masjid loh. Yang kemarin aja sudah diributkan orang rapat kemarin. Kok Pak Abu Fikri itu, oh ini, kuponnya banyak, 70 warganya. Kok sampai 105? Jadi 35 ini untuk siapa? Nah, saya jelaskan, yang 35 itu untuk Bapak Ketua. Dia akan menyebarkan sebanyak 20 kupon. Yang 10 untuk bendahara, dia mau menyebarkan kepada warganya. Yang 5 tadi untuk satu lagi. Apakah mereka yang meminta kupon kepada saya ini hadir waktu rapat itu? Hadir, dia bilang. Lah, kalau hadir kenapa dia tidak bilang? Pak Abu Fikri itu 70 warganya, kok berlebih 35? Kenapa dia tidak bilang dan tidak mengakui? Oke, kita maklumi, mungkin dia tidak enak. Tapi seketika saya jelaskan, mestinya mereka mengerti dong. Saya klarifikasi. Nah, ini Bapak, dia ini minta 20 kupon. Ini Bapak minta 10. Ini Bapak minta 5. Clear sudah. Tapi akhir kisahnya tetap begitu-begitu juga. Wah, kuponnya dilebihkan. Untuk apa? Untuk siapa? Tentu untuk dirinya dong. Haha, itu selalu begitu. Baru diklarifikasi loh. Sudah. Nah, kembali kepada cerita tadi. Sini saya mengantarkan untuk warga saya yang berkurban tadi kupon. Oh, enggak usah, dia bilang. Biar saya saja. Ya, kita kan lurus-lurus saja. Oke lah kalau begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berikanlah kupon itu kepada si korban tadi. Nah, ngomonglah yang kurban tadi. Saya tidak enak dengan Pak Abu Fikri, walaupun dia ketua RT kami. Masa saya dilewatinya saja? Nah, untung adalah Bapak. Kalau ada Bapak, saya tidak dapat kupon. Berbicara pula lah Bapak tadi. Oh, itulah masalahnya Pak Abu Fikri itu. Sebagai ketua RT sering membeda-bedakan. Nah, dari mana kita dapat data? Yang bersangkutan itu sendiri mengatakan kepada saya, yang berkurban itu setelah mereka baik kembali kepada saya. Dan ini tidak tanggung-tanggung. 3 tahun saya dimusuhi gara-gara tidak dibagikan daging itu, saudara. 3 tahun. Terakhir dia buka ceritanya. Masya Allah. Saya katakan tidak begitu ceritanya. Nah, ini hebatnya. Hebat kisahnya ya. Bukan hebat perangainya. Nah, ini terjadi adalah dikarenakan orang baik itu tidak banyak. Orang yang tidak baik itulah yang banyak. Terserah mereka itu apa. Ahli masjid, ahli Quran, apa ahli agama. Sama. Karena Allah tidak melihat bentuk dan rupa gayamu, tapi isi hati itu, saudara. Nah, itu yang saya katakan, hati-hatilah Anda menjadi orang baik. Karena itu beresiko. Beresiko. Sabar, tidak usah klarifikasi, dan tidak usah ngotot, dan tidak usah marah-marah. Suatu ketika akan dibuka oleh Allah rahasianya. Kita indah pada waktunya, saudara. Kita akan baik pada waktunya. Kalau hari ini belum, karena kita masih tenggelam dalam lautan fitnah-fitnah orang-orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Itu. Nah,
Untuk menutup video ini, saya ceritakan kepada Anda satu pernyataan yang faktanya ada. Orang yang baik seketika diletakkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Ya. Orang yang baik seketika diletakkan di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik. Anda tahu apa kejadiannya? Kejadiannya adalah orang yang paling buruk di situ pastilah orang yang baik tadi. Pastilah orang yang baik tadi. Apalagi kalau dia adalah orang miskin. Kalau dia orang kaya, tidak usah kita ceritakan di sini. Mereka pasti percaya, bahkan dapat pujian sebagai orang kaya yang dermawan. Ini kita cerita orang yang tidak mampu, ekonominya lemah, dia miskin tapi dia baik. Tapi dia punya relasi keluar. Dia mampu membantu saudaranya dengan relasi-relasi itu. Ini yang saya ceritakan itu. Jadi seketika orang baik ditempatkan di tengah-tengah orang tidak baik, maka terjadilah orang yang paling buruk itulah orang yang baik tadi. Mana faktanya Pak Bu Fikri? Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Nabi itu. Dia adalah orang yang baik, bahkan terbaik seisi alam. Tetapi seketika dia diletakkan di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka orang yang paling buruk itu adalah beliau. Dimusuhi, dibenci, bahkan tidak dibunuh. Difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Pembohong, tukang sihir, tukang buat kerusakan keluarga, macam-macam. Itu bukti. Supaya kita bisa memahami, kalau kita jadi orang baik, ini loh resikonya. Nah, mungkin video ini ditonton juga oleh saudara-saudara saya yang tergolong orang yang hatinya belum baik, bukan tidak baik. Tergolong hatinya yang belum baik. Maka robahlah semua itu, saudaraku. Jadilah orang baik. Caranya, nah, sudah kita tahu bahwa 30% orang baik, 70% orang yang tidak baik, pasti yang beredar itu adalah nuansa tidak baik. Nah, ingat, efek pada nuansa itu adalah fitnah. Fitnah. Nah, waktu itu kita harus bersikap. Caranya adalah, ya, bagi kita yang belum baik, ingin menjadi baik tadi, caranya adalah seketika datang orang membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang, jangan kita terima dulu, atau kita diam saja, dan jangan disampaikan kepada siapapun, termasuk istri kita, kecuali kalau istri yang dapat dipercaya, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seketika orang membawa fitnah, kita diam saja dan mengingatkan dia dengan sebuah peringatan. Begitu. Dan mengingatkan dia dengan sebuah peringatan. Tanyakan kepada dia, dari mana Bapak tahu kalau si A itu begitu? Kalau kelompok si A itu begitu, dari mana Bapak tahu? Nah, yang merusak di dalam masyarakat itu adalah, apa jawabnya? Bapak profesor itu yang ngomong, Bapak doktor itu yang ngomong, Bapak magister itu yang ngomong, Bapak sarjana agama itu yang ngomong. Kemudian berkata lagi, Bapak pemuka adat itu yang ngomong, Pak imam masjid yang ngomong, Bapak ustadz itu yang ngomong. Artinya dia membawa nama besar orang-orang dunia. Dan kita tahu ternyata itulah yang menjadikan dia sebab percaya
dengan cerita itu, karena yang berbicara adalah orang-orang besar dunia. Nah, kita kejar dia. Apakah Anda tidak klarifikasi dengan Pak Prof, Pak Doktor, Pak Magister, Pak Sarjana Agama, Pak Pemuka Adat, Pak Imam, Pak Ustadz yang berbicara itu? Ada. Saya tanya sama beliau, dari mana Pak Prof tahu? Dari mana Bapak-bapak tahu? Wah, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan orang-orang terpercaya. Artinya, beliau tadi membawa berita kepada kita dari tokoh-tokoh besar dunia. Ternyata tokoh-tokoh besar dunia juga dapat dari orang pula. Itu hukumnya fitnah, saudara. Fitnah. Bahkan pelakunya adalah orang fasik. Dituduh oleh Allah dan Rasul. Bukan dituduh ya, dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Itu adalah fitnah. Mereka adalah orang fasik. Selama membawa berita itu dari orang ke orang. Ya, kecuali kalau dia pelaku sejarah. Dia melihat dengan matanya, dia mendengar pendengarannya, dia berhadapan dengan kisah dan kejadian. Itu lain persoalannya. Nah, makanya bagi kita yang belum baik ingin jadi orang baik, itu kita lakukan. Pertama tadi, jika dia membawa fitnah, kita diam saja, tidak menyebarkan kemana-mana. Kedua, dia membawa fitnah, kita diam saja dan kita tanyakan dari mana Anda dapat sumber. Kalau begitu persoalannya, ingat, itu adalah fitnah. Yang membawa fitnah itu adalah orang fasik. Karena mereka adalah orang Islam dalam bentuk merek, tapi tidak Islam dalam bentuk hati dan rasa pribadi. Itu contoh. Makanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, hai orang yang pernah melihat Tuhannya bersama Tuhannya, hai orang yang menyaksikan Tuhan, itu ruh maksudnya. Jika datang ruh orang lain yang berbadan berjasad kepada kamu, membawa berita kepada kamu tentang seseorang dan sekelompok orang, ya kamu tabayun dulu. Kamu cek dulu kebenarannya. Supaya apa? Ini nusibu qaumam bijahalatin. Supaya kamu jangan menjustis, menghukum orang pula dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi yang sama dengan pembawa berita tadi, dalam kondisi tidak tahu, cuma dengan orang ke orang. Nah itu. Fatudbihu ala ma fa'atum nadimin. Fatusbihu ala fa'atum nadimin. Artinya sehingga sikap kamu itu menjadikan penderitaan bagi orang lain. Dan akhirnya kamu tahu kejadian sebenarnya dan kamu pun menyesal. Makanya diingatkan oleh Allah dan Rasul, diajarkan melalui surat Al-Hujarat ini. Supaya kita cek kebenarannya dulu. Itu jika penting. Jika tidak penting, tidak usah. Cukup kita diam saja dan jangan diinformasikan. Nah, timbul pertanyaan tadi Pak Abu Fikri. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqo. Siapa itu orang fasik pada ayat ini? Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik, binabai, membawa berita kepada kamu. Siapa itu orang fasik? Ya, orang fasik itu adalah orang muslim yang mereknya Islam tadi. Dia profesor, doktor, magister, sarjana agama, dia pemuka adat, dia imam, dia ustadz.
yang dia berbicara tentang seseorang dan sekelompok orang, tentang kejahatannya, tentang keburukan orang yang dia ceritakan. Tapi narasumber yang dia dapat, atau sumber itu yang didapat dari orang ke orang juga. Fasik hukumnya, saudara. Fasik. Maka saya katakan tadi, seketika itu kita klarifikasi, dapat dari mana? Ternyata dari orang ke orang. Itu fasik. Tolak. Maka dikatakan pada surat yang ada pada Al-Quran, kalau saya tidak salah surat Al-Hijr 36 ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu berkatakan kata kalau kata itu tidak ada pengetahuanmu dalamnya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, yang dalam hatimu itu akan ditanya Tuhan lo. Bukan nanti, hari ini. Melalui siapa? Melalui orang-orang bijak. Dia bertanya, Allah tadi melalui Rasul, Rasul tadi melalui orang bijak tadi. Dari mana sumbernya? Dari mana Anda dapat cerita ini? Nah, itu Allah dan Rasul bertanya kepada dia melalui kita. Nah, kalau dia katakan dari orang ke orang, sudah kita blacklist. Ini fitnah, ini fasik. Di akhirat neraka. Apa di akhirat saja Pak Abu? Enggak, dari dunia udah neraka itu. Panas pemikirannya, panas perasaannya, panas suaranya, panas kata-katanya, panas perbuatannya. Resikonya tunggu. Dia akan menyesal. Nah itu. Jadi tidak boleh kita sembarangan menerima saja. Mentang-mentang itu pemuka dunia yang mengatakan itu. Selama sumbernya mereka itu juga dapat dari orang ke orang. Nah begitu. Yang ketiga, seketika orang membuat fitnah, kita diam saja, kita tegurkan, dan kita tolak. Langsung kita nasihati. Saudaraku, kamu dapat info ini dari siapa? Dari Pak Anu, dari Pak Anu, dari Pak Anu, dan bisa dipercaya. Dari mana Anda bisa dia dipercaya? Pokoknya bisa dipercaya. Oh, tidak bisa begitu. Persoalan orang bukan persoalan Anda. Persoalan Anda bukan persoalan orang. Nanti Anda akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan ini. Maka itu batal. Tidak boleh diterima. Sedangkan kejadian itu terjadi, benar-benar kita lihat dengan mata kepala, kita dengar dengan telinga kepala, kita hadapi kejadiannya, terjadi. Itu pun tidak boleh kita sampaikan kepada siapapun. Itu sama dengan artinya membuka aib saudara. Barang siapa membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya dengan orang lain. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Loh, kok kita punya aib? Iyalah. Tak satu pun kita ini yang tidak punya aib, yang tidak punya salah, yang tidak punya dosa. Semua kita punya aib, punya salah, dan punya dosa, saudara. Cuman Allah tidak membukakan semua itu kepada orang. Makanya kita seperti orang terhormat, orang baik-baik saja. Wah, data itu belum lengkap Pak Abu Fikri. Tolong berikan kelengkapan data yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Oke. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dinyatakan kita berdoa kepada Allah. Dalam doa kita mengungkap perasaan diri kita yang sebenar diri. Khususnya dalam sholat ya. Seketika duduk di antara dua sujud, ada kalimat yang berbunyi, Rabbirfirli. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ada enggak orang Islam yang tidak membaca doa ini waktu sholat?
yang tidak membaca Robert Fili, yang tidak menyebutkan Robert Fili, yang tidak mengatakan Robert Fili. Ada ndak orang Islam yang tidak membaca, mengatakan, menyebut ini seketika dia sholat? Ada ndak? Tidak ada. Semuanya mengucapkan itu, saudara. Semuanya mengatakan itu, menyebut itu. Itulah tanda mutlak bahwa setiap kita punya aib, punya kesalahan, dan punya dosa. Tetapi Allah tutupi. Hanya saja kadar aib, kadar dosa, kadar kesalahan itu setiap kita tidak sama. Tidak sama. Ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada. Ada yang berat, ada yang menengah, ada yang ringan. Nah itu. Makanya ada kalimat Robert Fili. Di akhir daripada doa itu ada kalimat yang berbunyi wa'fu'ani. Maafkanlah aku wahai Allah. Maafkanlah aku wahai Rasul. Maafkanlah aku wahai junjungan alam semesta. Mulai dari Robert Fili sampai wa'fu'ani itu menunjukkan bahwa kita punya dosa, kita punya salah. Oke Pak Bu Fikri. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Nah, ini ya, apa ya? Lah Rasulullah itu kan guru yang membawa agama, membawa petunjuk. Ya, guru yang mengajarkan konsep-konsep yang dia bawa sebagai guru kepada kita. Jadi ketika dia berkata dalam sholat Robert Fili, ya, itu wa'fu'ani tadi, bukan berarti dia bersalah, bukan berarti dia berdosa. Makanya banyak saudara-saudara kita salah paham. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Muhammad saja ngomong itu. Buktinya dia mengajarkan itu. Berarti Muhammad juga sesat loh. Dia minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Muhammad aja sesat, minta petunjuk dia. Apalagi kamu. Cara menyampaikan kajian yang keliru, saudara. Tidak begitu. Makanya 4 tahun yang lalu tuh ada salah seorang saudara kita, ustadz juga. Ketika dia diwawancarai oleh pewawancara. Ya jangankan kita, kata pembawa acara ya. Rasulullah aja kan sesat. Ya kan Pak Ustadz? Ya, dia bilang begitu. Nah, buktinya apa Pak Ustadz? Dia sampaikan. Dalam sholat, Rasulullah itu berkata, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Muhammad saja minta petunjuk agar dapat jalan yang lurus. Dikatakanlah Muhammad sesat. Ngamuklah orang se-Indonesia. Ribut orang se-Indonesia. Kritik mereka. Walaupun mereka tidak juga bisa menjelaskan kenapa kalimat itu bisa terjadi. Nah, kita kan karena pertolongan Allah Rasul oleh orang tua kita bisa menjelaskan. Karena beliau itu guru. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Nah, Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Makanya dia mengajar. Apa yang diajarkan kepada kita itu yang datang daripada Allah. Satu diantaranya, ucapkanlah Rabbi rafirli. Di akhirnya, wa'fu'ani. Ampunkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Bukan dia itu yang berdosa. Dia itu yang bersalah. Dia itu maksum beliau itu. Bukan dia itu yang sesat. Dia itulah jalan yang lurus. Muhammad itu jalan yang lurus. Karena dia guru, dia mengajarkan. Coba lihat surat Yasin. Yasin. Ya itu wahai artinya. Sin itu sifat. Siapa itu sifat? Ya Ahmad. Di dalamnya ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ketika Ahmad itu zohir sebagai manusia seperti kita, namanya Muhammad. Jadi Yasin itu artinya wahai Muhammad. Demi Quran yang penuh hikmah. Siapa Quran? Siapa bacaan yang padanya ada hikmah?
juga beliau. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Sesungguhnya engkau wahai Sin, engkau wahai Muhammad, satu di antara rasul yang dirasulkan. Satu di antara rasul yang dirasulkan. Artinya beliau itu utusan Allah dan beliau mengutus rasul-rasul yang jumlahnya 124.313 kepada kaum dan umat di atas dunia ini. Jadi rasul yang dirasulkan itu cuma satu, adalah beliau Muhammad tadi. Dia itu ujud serta Allah. Nah, dia mengutus pula rasul untuk kita semuanya, yang jumlahnya 124.313. Nah, beliau juga guru daripada rasul itu. Makanya dikatakan beliau adalah Syairul Mursalin, guru besar para rasul. Nah, sambungan ayat tadi, ala siratim mustaqim. Nah, itu dia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tujuan kita tuh. Tapi Muhammad berada di atasnya loh. Tidak mungkin dia sesat. Tidak mungkin dia salah. Oh, dia itu maksum Pak Bu Fikri. Oke lah, sekedar untuk memudah paham. Oke. Tapi intinya tidak mungkin dia itu sesat. Tidak mungkin dia itu salah. Tidak mungkin dia itu berdosa. Apalagi jika saudara-saudaraku membaca surat Al-Mudatsir, Al-Muzammil, wah parah. Di situ ada kalimat yang berbunyi, tinggalkanlah berbuat dosa hai Muhammad. Menyembah berhala itu tinggalkan hai Muhammad. Anda lihat terjemahannya, ada begitu. Tapi tidak dibuatnya Muhammad, karena ragu, ini siapa ini maksud ini. Karena kita dididik oleh ayahanda kita, orang tua kita. Kita tidak ragu. Tinggalkanlah dosa itu. Jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan lagi menyembah berhala. Maksudnya bukan beliau. Beliau itu berkata kepada sahabat, kepada kaumnya, termasuk kita. Nah, itu mengatakan kata itu, bukan beliau yang begitu. Nah, itu saja saudaraku. Untuk menambah paham dan keyakinan kita. Jadi kesimpulannya adalah, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik, kata Allah melalui Rasul. Nah, bagaimana Allah berbuat baik sudah saya jelaskan. Tidak pandang agama, suku, bangsa, dan perbuatan orang. Kebaikan itu diberikanlah. Jangan sampai kebencian kita kepada mereka karena mereka begitu tabiatnya, beda agama, beda aliran, beda perbuatan, menjadikan kita tidak adil. Jangan sampai kebencianmu menjadikan kamu tidak adil kepada mereka. Kan begitu bahasa ayat, bahasa kitab Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah itu. Dan hati-hati menjadi orang baik, apalagi dia miskin. Kenapa? Setiap kebaikannya diartikan oleh orang-orang yang lain untuk mencari kepentingan pribadi. Fitnah tersebar, fitnah meraung-raung di daerah itu. Karena orang baik itu, yang dirinya sebenarnya dirinya, ruhnya itu baik, hanya 30%, saudara. Itu pun hitungan besar loh, udah besar hitungannya itu. Sementara orang-orang yang tidak baik itu 70%. Dan terakhir saya harapkan kepada kita yang belum baik, ingin menjadi baik, prinsipnya itu tadi. Kalau ada orang membawa fitnah, diam dan jangan sebarkan. Ada yang membawa fitnah, diam dan beri introspeksi. Tanyakan dia dari mana Anda dapat data tentang ini. Nasihati. Yang ketiga, kalau ada orang membuat fitnah dan memang terjadi fitnah di depan mata kita, dia membawa istri orang ke hotel berkali-kali. Setelah kita tanyakan, benar itu pacar saya, jangan sampai tahu keluarga saya ya, jangan tahu anak istri saya ya, teman-teman saya ya. Real kita melihatnya, real kita mendengarnya langsung dari pelaku sejarah. Itu pun tidak boleh kita buka. Membuka aib saudara kita sama membuka aib kita, karena aib kita akan dibuka oleh Allah meskipun itu benar adanya. Jadi tutup. Tetapi jangan ditutup barang busuk ini sebelum kita memberikan 3 kejadian. Pertama, watawa sobil haq.
Tausiah saudara kita itu dengan tausiah kebenaran. Yang baik-baik, yang benar, yang ikhlas menyampaikan tausiah kepada dia itu. Tidak mempan, pakai jurus kedua. Wa tawasabil sobri. Tausiah saudaramu itu dengan kesabaran. Siapa tahu dia nanti marah, emosi. Tidak juga, masih juga. Yang terakhir, wa tawasabil marhamah. Tausiah saudaramu itu dengan kasih sayang. Artinya, untuk terakhir kali aku nasihati kamu. Aku kasihan dengan kamu loh, istrimu, anakmu, keluargamu. Kasihan dengan perempuan itu, suaminya, anak-anaknya, keluarganya. Kalau terjadi apa-apa, bisa jadi kamu dibunuh orang. Akibat kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu. Nasihati itu dengan kasih sayang. Tidak mempan juga, doakan. Doakan, ya Allah, ampuni saudara saya, tunjuki saudara saya pada jalan yang benar. Jangan dibuka aib, jangan disebarkan fitnah. Itu sudah real kita lihat. Itu yang harus kita buat kalau memang kita seorang muslim. Nah, itu saja saudaraku, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sejarah ini saya gali daripada kepribadian saya dan sejarah saya. Maaf, bukan sebuah kesombongan, tapi lebih baik kita bercerita tentang diri kita ketimbang diri orang lain. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.